doa kita dikabulkan. Meskipun jenis pengabulan doanya bermacam-macam. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang lain, bahwa bisa jadi pengabulan dengan cara disegerakan apa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Di antaranya kemudahan dan taufiknya untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya dengan menimba ilmu agama. Dan tentunya menimba ilmu agama adalah sebuah amal yang dapat memudahkan jalan hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari dan menimba ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang dimaksud dengan menempuh dijelaskan oleh para ulama adalah yang pertama menempuh jalan secara makna hakiki, yaitu sebagaimana seseorang yang berjalan dari rumah menuju tempat atau majelis ilmu. Atau makna yang kedua adalah dengan duduk di majelis ilmu, belajar, baik membaca, menyaksikan kajian secara online ataupun offline dan yang semisalnya, maka itu semua masuk dalam makna menempuh jalan menimba ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqamahan dalam menimba ilmu agama, karena bisa jadi amal inilah yang menjadi sebab utama Allah Ta'ala dengan rahmatnya memudahkan jalan kita menuju surganya. Sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan ditambah nikmat-nikmat yang serupa kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang semoga Allah taala merahmati kita semua. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, insyaallah taala setiap bulannya, ya, jika tidak ada halangan, kita akan membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dan ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan penyakit ini tidak hanya penyakit-penyakit fisik saja, tapi seperti penyakit hati, ya, yang sering kali dialami oleh manusia, membuat mereka lalai dalam beribadah, yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga termasuk yang disebutkan dan dijelaskan dalam kitab ini, dan juga disebutkan obat-obat untuk bisa menyembuhkan penyakit
tersebut. Insyaallah kitab ini akan kita kaji, kita bahas bersama di setiap bulan. Ya, kalau berdasarkan jadwal itu di awal bulan, hari Kamis pekan pertama. Adapun Kamis pekan kedua, ketiga dan keempat, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, insyaallah kita akan mengkaji kitab Syarah Kitabul Jami'. Syarah Kitabul Jami', sebuah kitab yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram di akhir-akhir kitab yang menjelaskan tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Baik. Kita masuk kepada pembahasan kitab ini, kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masih pada pembahasan seputar doa. Ya, pembahasan seputar doa. Di awal-awal bab dijelaskan bahwa doa itu adalah ibarat obat. Ia ibarat senjata yang akan sangat membantu kehidupan hamba, akan sangat membantu bagaimana dia menjalani kehidupan ketika di dunia dan terutama untuk kehidupannya kelak di akhirat dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah dijelaskan sebelumnya korelasi antara doa dengan takdir. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini ya, jika yang memiliki buku terjemahannya atau PDF-nya bisa dibuka di halaman 45 berkaitan dengan kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Yang terkadang banyak di antara kita yang jatuh kepada kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan inti, alangkah baiknya kita kembali mengulang apa saja keutamaan dan kemuliaan di balik ibadah yang mulia ini, yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar yang dimiliki oleh ibadah ini, yaitu doa. Yang pertama, jelas doa adalah ibadah. Kita meminta kepada Allah, mengangkat tangan, menengadahkan tangan, dan memanjatkan doa-doa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Itu yang harus selalu dihadirkan. Semakin banyak meminta, semakin banyak memohon, itu menunjukkan semakin banyak ibadah kita. Terkadang manusia kan suka minta. Tabiatnya suka minta, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah sekarang mintalah kepada Allah. Dan meminta kepada Allah adalah ibadah. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Dalam arti akan kukabulkan apa yang dipanjatkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kata yastakbiruna an ibadati, menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, doa itu lebih khusus daripada ibadah. Apa kaitannya? Kaitannya adalah barang siapa yang sombong tidak mau beribadah, dia akan sombong tidak mau berdoa. Orang yang lemah ibadahnya juga lemah berdoanya. Padahal doa ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan. Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Semakin orang malas ibadah, perhatikan. Perhatikan banyak doanya. Perhatikan doa yang ia panjatkan. Mungkin dalam satu hari tidak ada doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah kaitan erat antara doa dengan ibadah secara umum. Semakin lemah ibadah seseorang, semakin lemah pula doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kesombongan. Seakan-akan dia tidak membutuhkan bantuan, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala yang bisa didapatkan. Kemuliaan dan keagungan yang kedua di balik ibadah doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan doa. Yang dimaksud di sini adalah ibadah qauliyah, ibadah yang bersifat ucapan. Maka tidak ada ibadah yang bersifat qauliyah yang lebih utama dan lebih mulia dibandingkan doa. Ya, dibandingkan doa. Ya. Jadi semakin banyak kita berdoa, maka semakin besar pula kemuliaan yang didapatkan. Karena pada saat itu kita menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan atau keutamaan yang ketiga, Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya hamba, wajibnya hamba berdoa. Ketika seorang hamba merasa tidak butuh kepada doa, ini menunjukkan sebuah kesombongan. Seakan-akan dia bisa bersandar kepada kemampuan dan keahlian yang ia miliki. Sehingga dia tidak butuh kepada bantuan Allah. Sehingga dia tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mandiri, saya bisa kerjakan sendiri dengan kemampuan yang saya miliki. Dia lupa. Apa yang dia miliki saat ini semua adalah pemberian dari Allah. Semua atas dasar kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala murka kepada orang-orang yang meninggalkan doa. Allah Ta'ala murka kepada orang-orang yang meninggalkan doa. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala akan murka. Dalam hadis yang dikatakan Imam At-Tirmidzi. Dan ini sebuah kemuliaan. Disebutkan secara khusus. Padahal tanpa harus disebutkan saja, cukup dengan keutamaan yang pertama bahwa doa adalah ibadah yang diperintahkan, itu sudah cukup menegaskan akan kewajiban seorang hamba untuk berdoa. Kemudian dikuatkan kembali dengan menyebutkan kemurkaan Allah bagi hamba yang enggan memanjatkan doa. Man lam yas'alillah ghadaballahu alaih. Barang siapa yang belum atau tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meninggalkan doa itu adalah tanda orang-orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah. Ya. Kemudian yang keempat di antara keutamaan dan kemuliaan doa, bahwa doa yang sering kali dipanjatkan dapat menolak takdir Allah. Dapat menolak takdir Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan lalu berkaitan hal ini, bahwa takdir itu ada 4 macam. Takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Takdir azali itu adalah takdir utama, takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Adapun takdir yang ketiga, keempat dan kelima, umri, takdir umur, apa yang dicatat berkaitan dengan umur. Kemudian sanah, ada takdir yang setiap tahun, ada takdir yaumi, takdir harian. Ketiga takdir di atas itulah yang dimaksud dari hadis. La yaruddul qada, tidak ada yang mampu merubah qada, takdir, yaitu umri, sanawi, dan yaumi, kecuali doa. Doa bisa merubah takdir, umri, sanawi, dan yaumi, yaitu takdir yang masih dalam catatan malaikat. Adapun takdir azali maka tidak dapat berubah. Perubahan takdir umri, yaumi, dan sanawi pun termasuk dari bagian yang telah tercatat dan telah tertulis pada takdir azali yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Inilah salah satu keutamaan hadis. Salah satu keutamaan doa. Dalam takdir umri misalnya, seseorang tertulis celaka. Seseorang tertulis celaka. Tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia diselamatkan dari apa yang telah tertulis dalam takdir umri atau takdir yaumi.
Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan tersebut telah tercatat dan tertulis pada Lauhil Mahfuz. Nah, ini yang dimaksud. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menjelaskan, ad-du'a min asbabi raddil qadar al-mu'allaq. Wal qadr yakunu mu'allaqan wa yakunu mabtutan. Fa idza kana qadran mu'allaqa. Doa termasuk sebab yang merubah takdir yang mu'allaq, yang bergantung pada sebabnya, yaitu takdir umri, sanawi, dan yaumi. Takdir itu ada yang mu'allaq dan ada yang tetap, sama sekali tidak berubah. Ya, yang tetap yang dimaksud di sini adalah takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, di antara keutamaan doa, dia dapat merubah takdir. Takdir umri, sanawi, dan yaumi, yang mana dengan banyaknya dan seringnya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan dari keburukan-keburukan, kita dimudahkan dalam mencari petunjuk dalam urusan-urusan dunia maupun akhir. Meskipun sebelumnya mungkin saja terdapat catatan takdir bahwa fulan demikian, fulana demikian, tapi karena seringnya doa yang kita panjatkan setiap hari, di setiap waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab, kita terus memohon dan membacakan doa. Kita memang tidak tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada takdir yaumi, sanawi, umri, atau bahkan azali. Kita tidak tahu. Tapi dengan terusnya kita meminta kepada Allah Ta'ala, yang belum menikah terus berdoa agar diberikan pasangan yang baik terus tanpa bosan. Yang sudah mendapatkan pasangan, seorang wanita mendapatkan suami, seorang laki-laki mendapatkan istri, terus dia meminta agar pasangannya terus dijaga keistiqamahannya. Tidak bosan-bosannya terus meminta. Dengan segala macam permasalahan yang ada di tengah-tengah keluarganya, dia tidak pernah bosan, lisan, bibirnya tidak pernah kering dari meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberikan pasangan yang baik. Karena dengan seringnya menjadikan doa, bisa jadi Allah Ta'ala merubah takdir yang ditetapkan pada umri, sanawi, atau yaumi, sehingga dia menjadi sosok pasangan yang didamba-dambakan. Ini diantara keutamaan dan keistimewaan doa. Kemudian yang kelima, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Orang yang paling lemah adalah orang yang bakhil untuk memanjatkan doa. Nabi SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, Imam Tabrani dan yang lainnya, dan dikatakan memiliki sanad yang jayyid atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW sabda, a'jazun nasi man ajaza 'anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Orang yang paling lemah itu orang yang meninggalkan doa. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil terhadap salam. Imam Al-Munawi berkata, yang dimaksud dengan a'jazun nas, orang yang paling lemah, itu maksudnya adalah paling lemah akal dan paling buta penglihatan hatinya. Paling lemah penglihatan hatinya. Bukan berarti dia tidak mampu berdoa ya. Doa itu ibadah yang sangat mudah. Disuruh minta sama Allah. Kamu mau apa? Mau selamat dari siksa, doa minta sama Allah. Mau masuk surga, minta sama Allah. Mau kehidupan dunia yang nyaman, minta sama Allah. Itu mudah, siapapun mampu. Dalam keadaan berbaring, dalam keadaan lemah pun kita bisa berdoa. Tapi kenapa dia dikatakan sebagai orang yang paling lemah? Itu maksudnya lemah imannya, lemah hatinya. Ibadah yang paling mudah pun dia tidak mampu melakukannya. Sering kali dilupakan, sering kali ditinggalkan. Padahal itu mudah. Maka manusia yang meninggalkan doa itu adalah orang yang lemah. Hamba laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan doa itu adalah hamba yang lemah. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis. Baik. Maka jangan tinggalkan doa. Teruslah berdoa, memanjatkan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah
Banyak berdoa dapat menghindarkan dari bencana dan musibah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wad'u rabbi asa ala akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku wa'ad'u rabbi dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam ayat keempat. Qala rabbi inni wahana al'adhbu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ia berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Ya. Doa pasti membuahkan hasil. Pasti ada kebaikan yang didapatkan. Maka jangan pernah putus dan pernah lemah dari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pasti doa dikabulkan selama seseorang terhindar dari penghalang-penghalang doa dan telah melakukan sebab-sebab yang menyebabkan doanya dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja bentuk pengabulan sesuaikan dengan apa yang terbaik untuknya. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah ma al-isti'jal? Qala yaqulu da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Fayastahsyir inda dzalika wa yad'u du'a. Doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi tidak memohon sesuatu yang berdosa dan pemutusan kerabat atau tergesa-gesa. Yang kita garis bawahi pada kalimat yang pertama, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan. Akan selalu dikabulkan. Harus yakin itu. Doa kita dikabulkan. Meskipun jenis pengabulan doanya bermacam-macam. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang lain. Bahwa bisa jadi pengabulan dengan cara disegerakan apa yang kita panjatkan. Bisa jadi pengabulan dengan cara dipalingkan kita dari keburukan. Bisa jadi pengabulan doa dengan cara tabungan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini para hadirin sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah Ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu bin nasu'i mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Ta'ala di dunia dengan satu permohonan kecuali Allah akan mengabulkannya atau menghilangkan darinya keburukan yang semisal selagi tidak berdoa sesuatu yang berbau dosa atau pemutusan kerabat. Itu beberapa keutamaan dan keistimewaan doa yang harus selalu kita ingat. Harus selalu diingat. Ini akan memotivasi kita untuk banyak-banyak berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibadah yang sangat mudah. Sifatnya meminta. Hanya saja sesuai dengan tuntunan. Adab-adab harus diperhatikan, tata cara harus diperhatikan agar dia menjadi ibadah yang diterima dan membuahkan hasil. Ya. Mengetahui keutamaan di atas, maka tentunya seorang hamba selayaknya, seharusnya akan bersungguh-sungguh. Dan diiringi dengan keinginan yang begitu kuat agar setiap doa yang dia panjatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara melakukan sebab-sebab untuk mewujudkan tersebut. Hanya saja ada beberapa kesalahan dalam berdoa yang sering kali terjadi dalam diri seorang hamba. Kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Yang terkadang itu menjadi penyebab terhalangnya pengabulan doa. Atau bahkan, ini yang termasuk yang akan kita bahas, apa yang akan disampaikan oleh penulis. Ada seorang hamba yang karena mengandalkan doa dalam rangka meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, yang dia meremehkan perbuatan dosa. Doa kan pasti dikabulkan. Ketika memohon ampunan kan pasti dapat ampunan. Akhirnya pada akhirnya dia menyepelekan, terus berbuat dosa, terus berbuat maksiat. Nanti gampang, tinggal doa semua akan beres. Nah, ini di antara sebab di antara akibat karena sebab
melakukan kesalahan dalam berdoa. Baik, kita akan menyebutkan beberapa poin-poin atau beberapa kesalahan-kesalahan dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyepelekan kekhusyuan dan perendahan diri di hadapan Allah taala ketika berdoa. Karena ibadah doa ini mudah, terkadang ya sekedarnya doa, tangan diangkat, kemudian menyebutkan lafaz-lafaz yang menunjukkan permintaan atau permohonan, hanya saja perasaan, perhatian, fokus tidak tertuju kepada apa yang dia sampaikan, apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada sebagian yang noleh kanan ke kiri dan masih sempat-sempatnya membuka HP atau menjawab pertanyaan orang lain di handphonenya, padahal sedang meminta. Nah, ini salah satu kesalahan dalam berdoa. Orang yang berdoa dituntut untuk khusyuk dan menunjukkan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ya. Innahum, dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk, doa khusyuk, jadi fokus. Kita betul-betul harus memusatkan perhatian, hati, harapan agar doa kita dikabulkan. Ya. Dan contohlah, ikutilah apa yang dilakukan oleh anak-anak tatkala mereka memanjatkan doa, ketika mereka meminta sesuatu kepada kita sebagai orang tua. Coba perhatikan ketika anak-anak minta mainan, ibu-ibu bawa anak-anak ke supermarket, dan biasanya teknik pemasaran, mainan-mainan ditaruh di depan kasir, makanan yang disukai, ya, yang coklat lah apa-apa, diletakkan di depan kasir biar anak melihat, kelihatan oleh anak. Kemudian Abi, Umi atau Umi minta belikan mainan, belikan ini dong, itu dong. Kita diam, dia minta lagi, kita diam, dia minta lagi. Dan saking ingin menunjukkan keseriusannya, ditunjukkan dengan raut mukanya, ditunjukkan dengan air matanya, ditunjukkan dengan merengek-rengeknya. Ya. Kemudian sang ibu mengatakan, nanti ya sore misalkan. Sore, anak ingat dia diberikan janji oleh orang tua akan diberikan mainan. Minta lagi, Abi, Umi, katanya sore mau dibelikan mainan. Mainannya mana? Mainannya mana? Ya. Ingat dia. Dan itu menunjukkan apa? Keseriusan dalam meminta sesuatu. Kita janjikan misalkan bukan sore, tapi 2 hari lagi ya ketika Abi sudah dapat uang, ketika Umi sudah dapat uang misalkan. 2 hari lagi akan ditanya. 2 lagi dia akan tanya. Dan itu yang saya alami kepada anak saya pribadi. Ya. Abi lupa ya beli mainan. Abi lupa ya beli jam misalkan. Padahal itu sudah beberapa hari yang lalu. Ingat terkadang anak. Dah, yang kita ambil pelajaran di sini bagaimana keseriusannya dalam meminta sesuatu, dan begitu pula lah yang harus dimiliki hamba tatkala dia memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Termasuk kesalahan lalai dalam berdoa. Termasuk kesalahan dalam berdoa tidak khusyuk, tidak merendahkan diri. Tapi seharusnya seorang hamba tatkala memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala khusyuk, fokus. Dia pusatkan perhatian, harapan, keinginan agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, termasuk kesalahan dalam doa adalah putus asa, merasa dosa atau merasa doanya tidak akan terkabul. Merasa doanya tidak terkabul dan terlalu tergesa-gesa yang pada akhirnya dia putus asa. Nah, sikap semacam ini sebuah kesalahan dan merupakan penghalang terkabulnya doa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal biyaqul yad'utu falam yustajab li. Doa yang dipanjatkan seorang di antara kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Seperti dengan perkataan,
aku telah berdoa namun juga tidak juga terkabul. Ini enggak boleh. Tidak boleh seperti ini. Ya, terus berdoa, terus meminta. Dan sekali lagi dengan seringnya kita meminta itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saking sungguh, seperti anak-anak tadi ketika minta main, karena dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan, ingin memperoleh mainan yang diinginkan, dia akan terus meminta. Kita ambil pelajaran dari situ. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta diberikan kemudahan, ternyata ditakdirkan pada saat ini belum mendapatkan keberhasilan yang diinginkan. Dia coba yang kedua, ya, minta lagi, terus berdoa lagi, ternyata gagal. Dia tidak putus asa, terus meminta lagi karena dia tahu dan dia sadar bahwa apa yang Allah tetapkan baginya itu yang terbaik. Namun hati ini tidak pernah putus asa untuk terus berharap kepada untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya. Pengalaman dalam mencari pasangan dari kawan kami, dia mencoba proses ta'aruf dengan salah seorang akhwat, gagal. Kemudian yang kedua gagal. Kemudian yang ketiga gagal, dan mungkin banyak faktor, ya Allahu alam apa sebab utamanya, tapi yang jelas di balik usaha-usaha yang dia lakukan pada saat itu masih belum membuahkan hasil. Apakah pada saat kemudian dia putus asa, saya sudah banyak minta sama Allah tapi selalu gagal, selalu tidak berhasil. Apakah seperti itu? Tidak demikian. Tapi terus panjatkan doa, usaha, dan tunjukkan bahwa kita betul-betul serius dengan apa yang ingin kita inginkan, dengan apa yang kita minta, dan tidak boleh tergesa-gesa. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan minal afatil lati tamna'u, di antara salah satu kesalahan yang menghalangi atharat doa, menghalangi terkabulnya doa adalah ayyasta'jil al-'abd wa yastabti al-ijabah fa yastahsir wa yada'u du'a, yaitu seseorang terlalu tergesa-gesa ingin dikabulkan doanya dan merasa menganggap doanya terlambat dikabulkan, lantas dia jenuh, letih, putus asa dan meninggalkan doa. Ini juga salah satu kurang adabnya hamba kepada Allah Ta'ala. Disuruh atau diperintahkan mengerjakan ketaatan, dia malas-malasan. Dia malas-malasan, berleha-leha, tidak bersegera. Ya. Ketika dia minta disegerakan. Bahkan protes ketika doa tidak langsung dikabulkan. Ini kan tidak beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita dalam menjalankan kewajiban yang harus lebih bersegera dalam melakukan. Nah, untuk itu tidak boleh tergesa-gesa. Terus minta sama Allah. Dengan segala macam kekurangan kita dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, ya kita harus bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu, terutama dalam pengabulan doa. Pasti Allah Ta'ala kabulkan. Pasti Allah Ta'ala kabulkan. Selama terhindar dari penghalang pengabulan doa. Maka yang harus diingat ketika ada doa-doa yang selama ini kita panjatkan dan belum juga dikabulkan, mungkin di antara sebabnya harus evaluasi diri. Karena bisa jadi ada penghalang terkabulnya doa. Atau ada kemungkinan lain ditangguhkan doa kita atau dipalingkan keburukan yang semisal dengan isi doanya. Ya, itu kemungkinan yang terjadi. Baik. Di antara kesalahan lain dalam berdoa adalah berdoa dan dengan bersikap zalim. Itu bersikap zalim dalam doa. Doa isinya perbuatan dosa. Doa isinya pemutusan hubungan kekerabatan. Semoga hubungan mereka tidak harmonis. Itu doa, dia sedang berdoa sama Allah. Semoga usahanya tidak lancar. Semoga saya diberikan ini agar bisa ini. Yang semuanya itu maksiat. Semuanya adalah maksiat. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nabi SAW bersabda, sayakunu qaum ya'taduna fid du'a. Akan muncul sekelompok orang zalim dalam berdoa. Akan muncul sekelompok orang-orang zalim dalam berdoa. Jadi dia tetap berdoa kepada Allah, tapi yang dia panjatkan dosa, berbau dosa. Dia panjatkan kezaliman terhadap saudaranya, semoga orang tersebut seperti ini dan yang seperti ini. Dan ini tentunya tidak
Boleh, ini termasuk di antara kesalahan dalam berdoa. Yang kelima di antara kesalahan dalam berdoa, dan ini mungkin pernah dialami oleh masing-masing kita, yaitu berlebih-lebihan dalam doa. Berlebih-lebihan dalam berdoa. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, dengan suara dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan melampaui batas, termasuk diantaranya dalam berdoa. Tidak boleh melampaui batas dalam berdoa. Termasuk diantara contoh berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berdoa adalah yang pertama, doanya terlalu rinci. Ini berlebih-lebihan. Doanya terlalu rinci. Ya, doanya terlalu rinci. Contoh, ya Allah, berikanlah kepadaku televisi, motor, mobil, merek ini, keluaran tahun ini, dibangun atau dibuat di Thailand atau Indonesia atau apa. Nah, ini tidak diperkenankan doa yang seperti ini. Dan hal ini pernah terjadi, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, terjadi kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal, yang kala itu dia mendengar putranya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyadha an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dia minta surga, tapi mintanya gini, ya Allah, aku mau masuk surga. Berikanlah kepadaku istana berwarna putih di sebelah kanan surga. Ya Allah, berikanlah kepadaku istana berwarna putih di sebelah kanan surga. Jadi betul-betul didetail, betul-betul dirinci. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata kepada putranya, wahai anakku, jika berdoa mintalah surga. Minta surga. Minta surga. Mintalah agar dimasukkan ke dalam surga dan mintalah agar dijauhkan dari siksa. Seperti itu. Tidak perlu sedetail-detail dan serinci itu. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan datang umat orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa. Berlebihan, terlalu merinci. Nah, ini tidak diperkenankan dan bukan termasuk adab yang baik dalam berdoa. Doa yang terbaik itu doa yang bersifat jawami'ul kalim. Doanya singkat, padat, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Seperti, jangan remehkan doa sapu jagat. Disebut dengan doa sapu jagat. Jangan remehkan, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sebalikkan. Kalau bisa setiap kali kita memanjatkan doa ini jangan hilang. Doa ini jangan ditinggalkan. Rabbana atina, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan dilindungilah kami dari siksa api neraka. Apalagi sih yang kita inginkan kecuali itu? Kalau kita mau jujur-jujuran, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di dunia, apa yang kita inginkan kecuali apa yang terkandung dalam doa tadi. Satu, kita ingin kebaikan dunia. Dan kebaikan dunia itu bukan berarti sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak. Tapi apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi gaji, suami kita misalnya, suami ibu-ibu sekalian, dikasih gaji 5 juta, mungkin itu yang terbaik. Kalau dikasih 20 juta bisa jadi foya-foya dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan dunia, mungkin itulah yang terbaik. Sehingga kita selalu panjatkan, meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala, minta terbaik, sesuatu yang baik untuk kehidupan dunia. Kemudian untuk kehidupan akhirat, dan selamat dari siksa. Nggak ada tujuan lain, Ibu. Sejatinya, aslinya, nggak ada tujuan lain, melainkan apa yang terkandung dalam doa sapu jagat tadi. Ya. Kita meminta, tapi jangan terlalu rinci. Meminta. Ya Allah, berikan kemudahan dalam bisnis saya. Selesai. Ya Allah, sebentar lagi akan terjadi tanda tangan kontrak. Dalam tanda tangan ada kesepakatan A, B, C, D. Mudah-mudahan di kontrak ini enggak perlu. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam urusan-urusan saya. Termasuk diantaranya adalah urusan bisnis. Jadikanlah urusan-urusan saya, pekerjaan-pekerjaan saya
yang bisa menghantarkan kepada keridhaan-Mu, yang bisa selalu mengingatkan dan membimbing hamba kepada taat atau ibadah kepadamu. Seperti itu. Gak perlu terlalu rinci. Gak perlu terlalu rinci. Contoh dalam meminta pasangan. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan seorang laki-laki asal Banjarmasin, kulit putih, yang memiliki pekerjaan ini dan ini, paling tidak mobilnya 2, punya rumah besar. Gak perlu. Ya Allah, karuniai saya, anugerahkan kepada saya seorang laki-laki saleh, bertanggung jawab dan baik akhlaknya dan baik agamanya. Selesai. Untuk masalah ketampanan, untuk masalah yang lain-lain itu bonus. Ya. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta yang terbaik dari Allah. Bukan memaksa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak sekali seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan, namun di penghujung atau di pertengahan perjalanan hidupnya dia tidak bahagia. Saya ingin nikah dengan fulanah misalnya, dapat menikah. Ternyata apa yang dia dapatkan di tengah-tengah dia baru tahu, oh ternyata wanita ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, keluar buruknya. Oh ternyata suami saya Ustadz ketika saya sudah menjadi istrinya, oh dia punya kebiasaan buruk seperti ini. Padahal kan kemarin kita minta. Kan kita yang minta. Kita yang memanjatkan doa. Ternyata belum tentu baik untuk kita. Ya, ini jadi minta, salah satu doa terbaik itu doa yang bersifat jawami'ul kalim. Singkat namun memiliki makna yang begitu dalam. Ini doa sapu jagat misalkan. Contoh, perhatikan doa Nabi SAW yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Itu doa singkat padat tapi penuh makna ibu sekalian. Dan kalau kita telurusi dan kita dalami maknanya, apa lagi sih yang kita inginkan kecuali apa yang terkandung dan terdapat dalam doa ini? Kita ingin ilmu yang bermanfaat tidak? Iya. Ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Itu yang kita inginkan di setiap pagi. Wa rizqan tayyiban. Siapa yang tidak ingin rezeki yang baik? Rezeki yang baik belum tentu harus banyak, enggak. Rezeki yang baik dan berkah itu yang selalu diinginkan. Ya. Saya ingin punya uang yang pas, Ustaz. Ingin beli sesuatu pas ada. Ingin beli ini pas ada. Rezeki yang baik, yang berkah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Untuk apa kita lelah dan letih dalam mengamalkan sesuatu kalau seandainya tidak diterima? Itu yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut dan khawatir. Dan mereka tahu bahwa mereka akan dikembalikan. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud ini adalah pencuri, maling, peminum khamar? Bukan. Mereka itu orang-orang yang sholat, mereka itu adalah orang-orang yang puasa, mereka itu adalah orang yang bersedekah. Dan takut jika amal mereka atau ibadah mereka tak satu pun yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang harus kita lebih khawatirkan. Maka ini doa ini singkat, padat, mudah dihafal, tapi syarat makna. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Termasuk rezeki itu apa, Bu? Yang belum punya pasangan dapat dianugerahkan rezeki berupa pasangan yang baik. Yang belum punya anak diberikan rezeki anugerah anak yang baik, anak yang saleh dan salehah. Umum, tapi memiliki makna yang begitu luas. Ya. Jangan dilihat dari singkatnya doa, tapi lihat maknanya yang begitu dalam. Nah itu. Kemudian, itu bentuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Yang pertama ya, yaitu terlalu merincikan doa. Terlalu merincikan doa. Ya, terlalu merincikan doa. Umum. Ya, misalkan kita ingin punya rumah. Ya, minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan kepada hamba rumah yang baik. Rumah yang baik. Lingkungan yang baik untuk diri saya, keluarga saya, yang bisa menambahkan
ketakwaan dan ketaatan kepadamu. Nah, seperti itu. Di antara contoh lain berlebih-lebihan dalam doa yaitu meminta sesuatu yang diharamkan atau perantara menuju sesuatu yang haram. Ya. Minta ini dan itu ternyata ingin digunakan untuk sesuatu yang haram. Maka ini adalah bentuk kesalahan di dalam berdoa. Termasuk juga di antara bentuk berlebih-lebihan dalam doa adalah cara berdoanya. Ya. Dengan suara-suara yang keras, sekata doa-doa yang bersajak, yang terlalu memaksakan lafadznya, enggak perlu. Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah maha memahami apa yang diinginkan. Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, di langit, mendengar apa yang diharapkan dan apa yang diminta oleh hambanya yang ada di dunia. Baik. Dan termasuk juga yang berlebihan, sebagaimana dicontohkan yang disebutkan dalam hadis, adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad dan jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami. Dia berdoa tapi membatasi rahmat Allah. Berikanlah rahmat kepadaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan engkau berikan rahmat kepada selain kami. Maka Nabi mengatakan laqad hajabta an-nasi katsir. Engkau telah menghalangi kebaikan untuk orang banyak. Ini termasuk berlebihan. Ya, termasuk berlebihan. Baik. Nah, di antara kesalahan dalam doa juga, ini apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu kesalahan persepsi dalam doa. Kita bacakan. Seorang hamba seharusnya tidak menipu dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut, sebab-sebab doa. Ini termasuk perkara yang paling penting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya baik dunia maupun di akhirat. Namun ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri. Misalkan mengandalkan kata maaf dan ampunan dari Allah, serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar dengan secara lisan, melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan atau ilmu yang ia miliki. Terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Banyak orang yang menyangka bahwa jika seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astaghfirullah, maka dampak negatif dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesai urusannya. Ada orang yang mengaku faqih, berkata kepadaku, kata beliau, aku akan berbuat semauku, lalu subhanallah wa bihamdih, maksudnya Allah dengan aku memujinya sebanyak 100 kali, maka apa yang aku lakukan itu akan terampuni seluruhnya, sebagaimana riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil yaum subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah khattat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosa akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian ada hadis-hadis lain yang disebutkan berkaitan dengan besarnya dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan persepsinya? Ada orang-orang yang bersandar dengan itu untuk melegalkan dan menghalalkan atau membuat dia meremehkan dosa-dosanya. Ketika berbuat dosa, maksiat, kenapa tidak segera bertaubat? Gampang Ustaz. Kan tinggal panjatkan doa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, beres, rebes. Bukankah Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah? Orang yang bertaubat dari dosa ibarat orang yang tidak berdosa sama sekali. Bukankah tadi ada hadis ya? Bukankah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan? Gampang, panjatkan doa. Panjatkan doa. Sebutkan banyak-banyak beristighfar. Selesai masalah. Ya. Melakukan lagi. Ya. Bukankah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adznaba 'abdun dzamban faqala ay rab inni asabtu dzanban faghfirli faghfar lah. Thumma makatha ma syaa thumma adznama dzamban akhar faqala rabbi asabtu dzanban faghfirli faghfar lah, dan seterusnya.
Seorang hamba melakukan dosa kemudian dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku melakukan perbuatan dosa maka ampuni aku, Allah ampuni. Kemudian dia berdiam beberapa waktu, kemudian ternyata berbuat dosa lagi dengan dosa-dosa yang lain dan mengatakan, ya Rabbi ini asabtu dzanban faghfirli faghfaralah. Aku melakukan perbuatan dosa maka ampuni aku, maka Allah mengampuninya. Dan seterusnya. Ada sebagian orang yang bersandar dengan ini semua. Ada orang yang bersandar dengan ini semua. Ya. Yang pada akhirnya dia terus berbuat dosa, meremehkan dosa, merasa kecil dari perbuatan dosa dengan bersandar kepada doa. Doa meminta ampunan. Doa meminta dihapuskan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ini salah satu persepsi yang keliru dalam berdoa. Dalam berdoa. Bisa kita ingatkan orang-orang yang berhujjah demikian dengan bantahan atau dengan firman Allah Subhanahu dalam surat Hijr ayat 49 sampai dengan 50. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa annal azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguh akulah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Allah maha pengampun. Allah luas rahmatnya. Dan bahwa sungguh azabku adalah azab yang pedih. Ingat, di satu sisi Allah luas ampunannya, azab yang Allah sediakan bagi para pembangkang dan pelaku dosa dan kemaksiatan sangat pedih. Sangat pedih. Begitu pula di dalam surat Al-Maidah ayat 98, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwa sungguh Allah amat berat siksanya dan bahwa sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di satu sisi disebutkan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diingatkan tentang azab yang Allah taala sediakan bagi orang-orang yang membangkang, bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa. Maka harus diingat baik-baik, jangan bersandar kepada hal tersebut. Jelas benar janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berbuat kebaikan, melakukan sebab-sebab yang ketika dilakukan bisa mendapatkan ampunan, dia akan mendapatkan ampunan tersebut. Tapi bukan berarti seseorang kemudian bersandar dengan doa permohonan ampun yang ia panjatkan. Tidak boleh. Di antara sebabnya, ajal terkadang lebih mendahului dari apa yang diinginkan. Ajal lebih dahulu, lebih cepat datang dari apa yang dicita-citakan. Nanti saja, tinggal doa minta ampun sama Allah di penghujung tahun. Pada usia sekian, pada waktu ini, pada saat itu misalnya. Nah ternyata ajal Allah Ta'ala jauh lebih dekat dibandingkan angan-angan. Ini harus kita ingat baik-baik. Setiap hari, setiap saat, di satu sisi kita terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita terus menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, harus selalu menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Imam Al-Qayyim mengatakan orang-orang jahil, bodoh dalam agama seperti ini orang-orang jahil seperti ini, itu yang orang-orang bodoh dalam agama, memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contoh perkataan salah seorang di antara mereka. Wa kathir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupanmu. Ini anehnya perkataan mereka. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupanmu kata mereka. Jika akhirnya kita menghadap kepada yang Maha Pemurah. Jika akhirnya kita akan menghadap kepada yang Maha Pemurah. Kan tinggal memanjatkan doa, minta ampun, minta rahmat dikasih. Allah ampunannya luas, rahmatnya luas. Banyak-banyak dosa, berbuat dosa lah. Kan nanti juga diampuni. Tinggal doa, memanjatkan ampunan, selesai masalah. Ini perkataan orang-orang jahil dalam agama. Ada lagi yang berkata, menyucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Membersihkan diri, mensucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf. Ini tidak benar. Ini perkataan tidak benar.
Orang-orang yang meremehkan dosa, orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan, bisa dikatakan mustahil baginya ingat untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Enggak. Itu hanya sekedar angan-angan. Nanti usia sekian saya taubat, saya doa sama Allah, saya kembali kepada Allah, saya taubat menjalankan ketaatan. Itu cuma angan-angan. Orang yang sudah terbiasa berbuat dosa dan kemaksiatan akan lupa melakukan ketaatan. Dan itu sudah menjadi hukum. Tidak berbuat taat akan berbuat maksiat. Kosong dari ketaatan akan beralih kepada kemaksiatan. Kosong dari ketaatan akan beralih kepada kemaksiatan. Kemudian ada orang yang mimpi, oh nanti usia sekian saya baru taat. Saya baru doa, taubat dulu sama Allah, banyak-banyak doa, memohon ampun, baru taat. Ternyata pada usia tersebut dia disibukkan dengan kemaksiatan. Disibukkan dengan dosa dan keburukan. Sehingga dia lupa. Yang pada akhirnya dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tidak benar, ya. Tidak benar hal ini. Perkataan tadi. Ada pula yang mengatakan, dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm, beliau mengatakan, aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah, terjaga dari kesalahan. Sebagian orang tertipu. Sebagian orang yang tertipu tersebut terpengaruh dengan masalah jabar, paham Jabariyah, yang mengatakan seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih, namun dia dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini juga tidak benar, karena terlalu bersandar dengan doa, kesalahan dalam persepsi doa. Ada sebagian yang terpengaruh dengan pemahaman Jabariyah. Jabariyah itu memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu semua adalah keinginan Allah. Keinginan Allah. Mencuri. Jangan salahkan saya, ini kan Allah yang mau. Ya. Minum khamar, jangan salahkan saya. Saya ini hanya ibarat sebuah boneka yang digerakkan Allah. Gitu. Ini menurut pemahaman Jabariyah. Tentunya tidak benar. Allah Ta'ala berkehendak apa yang terjadi di dunia ini. Tapi hamba tetap diberikan pilihan untuk memilih jalan mana yang dia ambil. Sebagian lain tertipu dengan masalah irja. Pemahaman Murji'ah yang menyatakan iman itu hanya sebatas pembenaran. Sedangkan amal bukan merupakan bagian dari iman. Sehingga iman orang yang paling fasik seperti malaikat Jibril dan Mikail. Sebab ketika dia terlalu bersandar dan salah dalam persepsi doa. Ya. Gampang nanti tinggal doa, nanti tinggal memanjatkan doa, selesai masalah. Ini bisa terasuki pemahaman irja, orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya sebatas pembenaran, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Sebesar apapun kemaksiatan dilakukan, maka imannya sama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, malaikat dan yang lainnya. Ini tidak benar. Sebagian lagi tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat, para syekh dan orang-orang saleh. Misalnya dengan banyak mengunjungi kuburan para wali Allah tersebut, memohon kepada mereka dan merendahkan diri, meminta syafaat, bertawasul kepada Allah dengan mereka dan berdoa kepadanya dan dengan hak mereka atas Allah sebagai kehormatan kepada si Allah. Ini termasuk juga sebuah kesalahan. Ya, ketika terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, meskipun ketika hidup mereka adalah orang-orang baik, ketika hidup mereka adalah para alim ulama, para orang-orang saleh, tapi tetap saja tidak boleh kita meminta dan memohon kepada mereka. Ya. Kemudian juga di halaman 49 di pertengahan paragraf kedua, Imam Al-Qayyim mengatakan yang artinya sebagian lain tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang ia fahami sendiri, kemudian menjadikan sebagai sandaran. Sebagai contoh, mereka menyandarkan dari diri kepada firman Allah, walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hatimu akan menjadi puas. Mereka berkata, Nabi SAW tidak ridha jika ada pada diri umatnya yang masuk dalam neraka. Ya, jadi
Maksudnya adalah mereka bersandar dengan ayat dan hadis tersebut yang menjadikan mereka meremehkan dosa, meremehkan perbuatan kemaksiatan, meremehkan perbuatan buruk. Allah Ta'ala pasti ridha, menjadikan kita ridha. Nabi SAW tidak ridha umatnya masuk neraka. Sehingga ini gampang, tinggal kembali kepada Allah, tinggal berdoa, tinggal ini, tinggal itu, tinggal. Yang pada akhirnya dia terus meremehkan perbuatan dosa. Kata penulis, ini merupakan kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang sangat jelas atas dirinya, sebab Nabi SAW ridha dengan apa yang diridai Allah. Allah juga ridha mengadab orang-orang zalim, fasik dan para pengkhianat serta orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Sesungguhnya beliau tidak mungkin tidak ridha dengan perkara yang diridai oleh Rabb-Nya tabaraka wa taala. Baik. Contoh lain sebagaimana mereka mengandalkan firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ya, termasuk juga merupakan kejahilan ketika seseorang bersandar dengan ayat di atas, kemudian dia meremehkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, ini termasuk kesalahan dalam persepsi doa yang dipanjatkan hamba. Dan masih banyak yang lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam kitab ini. Intinya para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, doa tentunya memiliki adab. Doa memiliki aturan yang harus dikerjakan. Semudah itu kita berdoa, namun bukan berarti kita meremehkan bagaimana cara kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus perhatikan adab-adabnya, apa yang harus dilakukan, ikhlas. Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan memuji Allah, menyebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dengan doa-doa yang umum sebagaimana telah disebutkan, mendahulukan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia dan yang semisalnya. Ya, ini salah satu adab dan cara berdoa kepada Allah Ta'ala dengan benar. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahan-kesalahan dalam berdoa yang pada akhirnya bisa jadi dia menjadi penyebab terhalangnya doa, atau yang lebih dikhawatirkan menjadi sandaran untuk meremehkan dan menyepelekan perbuatan dosa dengan doanya. Gampang, nanti tinggal minta. Gampang, nanti tinggal doa. Semua akan diampuni, semua akan dihapus, semua akan ini dan itu. Tidak benar. Tapi seorang hamba dituntut terus untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di satu sisi juga meminta ampunan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dilakukan. Jika seandainya tidak memiliki dosa, ya, maka istighfar dan permohonan ampun tersebut akan menjadi penambal kekurangan-kekurangan di balik ibadah yang ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam doa, ya, baik termasuk diantaranya kesalahan persepsi dalam doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan. Banyak sekali di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah. Doa misalnya, berzikir, banyak-banyak bersolawat, itu ibadah-ibadah yang mulia. Salat, puasa, itu ibadah-ibadah yang mulia. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang punya semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak pula yang dalam menjalankan ibadah keluar dari aturan dan syariat agama. Itu yang sangat disayangkan. Maka kita banyak-banyak memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan keistiqamahan di atas jalan yang benar. Ya, di atas jalan yang benar, di dalam menjalankan ibadah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini ada pertanyaan, di mana saat posisi kita bersujud dalam sholat adalah saat dekat kepada Allah dan menginginkan doa yang banyak saat itu Ustaz. Nah, dengan mungkin menghafal doa dalam bahasa Arab itu mungkin ada yang belum banyak dihafal misal, terus
apakah betul bisa berdoa bahasa Indonesia dalam hati dalam sholat, Ustaz? Apakah itu betul ataukah memang tidak boleh berdoa dalam sholat dalam lafaz bahasa Indonesia? Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Benar apa yang disampaikan tadi bahwa salah satu waktu posisi yang menjadikan doa kita sangat mustajab itu adalah ketika sedang sujud. Dan sujudnya bukan hanya sekedar sujud terakhir dalam sholat. Di awal, pertengahan, atau di akhir. Setiap sujud yang kita lakukan itu adalah posisi terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi perintahkan, anjurkan fa'aktsiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah memanjatkan doa. Doa apa yang kita panjatkan? Yang paling utama adalah doa-doa yang ma'thur dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi. Intinya ketika dari Al-Quran tidak boleh diniatkan untuk membaca Al-Quran, nggak boleh. Tapi diniatkan untuk doa, maka itu boleh. Yang diutamakan adalah doa-doa yang ma'thur. Bagaimana jika tidak hafal, bolehkah dengan doa masing-masing, dengan bahasa kita masing-masing? Maka jawabannya boleh. Tapi yang menjadi perselisihan apakah boleh dilafatkan atau tidak. Ada sebagian yang termasuk diperbolehkan untuk dilafatkan, ya karena bagian daripada doa secara umum, meskipun itu bahasa kita, ada yang tidak boleh dilafatkan. Maka lebih hati-hatinya adalah tidak perlu dilafatkan dan lebih berusaha kembali untuk berdoa pada saat tersebut dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW atau dari Al-Quran. Dan itu banyak. Doa-doa yang umum tadi, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang semisalnya, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan doa-doa pendek, singkat, padat, umum dan mencangkup semua kebutuhan kita. Padahal dengan satu doa saja, setiap sujud nih, sujud kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Selesai. Urusan dunia kita insya Allah akan dimudahkan. Akhirat kita insya Allah akan dimudahkan. Dan akan diselamatkan dari siksa. Dan apalagi yang kita inginkan melainkan itu kan. Misalkan kita punya masalah di kantor. Masalah dalam rumah tangga. Ketika kita panjatkan itu, apakah termasuk di dalamnya? Iya. Kehidupan rumah tangga kita harapkan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Masuk dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia, dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermasyarakat, jadikan yang terbaik ya Allah. Gitu. Jadi itu yang lebih utama, ya lebih utama dengan doa-doa yang bersifat umum. Ya terkadang untuk berdoa kita juga perlu mempersiapkannya. Terkadang dalam berdoa kita perlu mempersiapkannya, punya strategi lah bisa dikatakan demikian dalam berdoa. Apa dulu yang didahulukan, apa dulu yang diminta, gitu. Maka dengan itu insya Allah kita akan diberikan pengabulan atas permohonan yang kita panjatkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Jawabannya semoga memahami yang bertanya. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Di mana masa sholat Isya begitu azan itu di sini nih Ustaz, misalnya Isyanya itu jam ya Isya 6.40. Nah, sorry, Maghrib 5, saya ngomongin masalah sholat Maghrib afwan Ustaz. Maghrib 5.20, Isya 6.40. Nah, apakah sholat maghrib itu harus secepatnya? Bolehkah dilakukan misalnya masih dalam perjalanan tapi mendekati pokoknya sebelum sholat isya misalnya 6.30 baru maghrib? Apakah ada ketentuan? Tidak, maghrib itu sebenarnya cuma segini sudah tidak ada lagi walaupun isya itu masih 6.40. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Berkaitan dengan pelaksanaan sholat, ya, terutama dalam hal ini sholat wajib. Maka secara umum ketika masuk waktu sholat, seorang hamba dituntut untuk bersegera. Dituntut untuk bersegera melaksanakan sholat. Untuk laki-laki bersegera ke masjid dilaksanakan secara berjamaah. Untuk perempuan sama bersegera ketika sholat, waktu sholat tiba,
bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan hal ini berdasarkan keumuman perintah dari Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita illal muzlim. Bersegeralah dalam melakukan amalan sebelum datang fitnah seperti kegelapan malam. Jangan tunda, karena tunda, taswif itu termasuk tentara iblis, bala tentara iblis. Kita tidak tahu beberapa menit kemudian ada penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak lagi sholat. Dan khawatirnya ketika kita menunda, kecuali memang ada uzur ya, kecuali memang ada uzur, kita nunda sholat karena alasan malas dan yang semisalnya, la qadarallah, pada saat itu diwafatkan. Apa yang kita pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat? Karena kita menunda-nunda, kemudian diwafatkan. Nah, berbeda ketika memang ada uzur, ada sebab. Contoh ya, bukan berarti ketika azan dikumandangkan di masjid langsung qomat. Enggak. Kan diberikan waktu jeda antara azan dan iqamah untuk bisa mengerjakan salat qabliyah ya, untuk menunggu jamaah-jamaah lain yang mungkin agak jauh dari rumah. Itu tidak masalah. Bukan berarti kita menunda waktu salat dari awal waktu, tidak. Yang intinya adalah segera sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau memang ada uzur maka tidak mengapa. Yang jadi masalah ini kan menunda karena alasan malas. Menunda karena lalai. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Dan begitu pula untuk ibu-ibu di rumah, meskipun di rumah ya. Saya kan enggak berjamaah Ustadz. Saya kan ini, saya kan itu. Seharusnya azan dikumandangkan, hati harus tergerak untuk melaksanakan salat, ambil air wudunya dan seterusnya ya. Dia sholat qobliyah dulu, kemudian dia sholat sunnah, ya jika memang ada qobliyahnya, kemudian sholat wajib, dan setelah itu dia ba'diyah, selesai. Ya, selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau ada uzur seperti dalam keadaan safar, masih mencari tempat dan yang semisalnya, maka tidak mengapa sesuai dengan keadaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang mau tanya lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini maaf di luar tema. Okay. Di surat Al-Baqarah ayat 54, di pertengahan ada kalimat yang mengatakan Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu maksudnya apa Ustadz? Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Surat Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Allah yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu dari sisi Tuhan yang menjadikan engkau, maka Allah akan menerima taubatmu, sungguhnya Dia yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan tentang proses atau cara bertaubat sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, apalagi yang disebutkan di sini adalah melakukan kesyirikan, cara bertaubatnya adalah satu, dia bertaubat kepada Allah. Yang kedua, dengan bunuh diri. Ya, dengan cara bunuh diri. Maka itu lebih baik dan Allah Ta'ala akan menerima taubat. Ini syariat terdahulu. Cara taubatnya adalah dengan bunuh diri. Dan tentunya itu dimansuh, dihapuskan dengan adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia panjatkan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu dia ibarat seorang hamba yang tidak memiliki dosa sama sekali. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertobat dari dosa ibarat seseorang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi sekali lagi, jangan hal ini jadikan sandaran utama yang menjadikan kita bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan dosa. Tidak.
kita terus menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan ketika kita sadar setelah melakukan perbuatan dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat tadi memang bunuh diri sebagai maknanya itu cara bertaubat di masa silam, hanya saja syariat tersebut telah dihapus dan diganti dengan tata cara bertaubat nasuha sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan yang lain, Bu. Ini di sini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, hukum sholat di masjid untuk laki-laki apakah wajib yang seperti fardu ain begitu, Ustaz? Jadi kalau ditinggalkan sholatnya di rumah gitu dia berdosa. Terus apakah uzur yang boleh untuk meninggalkan berjamaah di masjid, Ustaz? Apakah misalnya kalau contoh misalnya pulang kerja kecapean itu boleh nggak ke masjid atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tentunya pertanyaan ini ditujukan kepada laki-laki ya. Maksudnya hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan maka yang lebih afdal adalah di rumahnya. Lebih afdal adalah di rumahnya. Semakin tersembunyi, semakin tidak terlihat maka lebih afdal untuk perempuan. Berbicara tentang masalah afdaliyah. Tapi sebagai laki-laki, sebagai suami tidak boleh menghalangi istrinya, putrinya untuk ke masjid selama syarat-syarat ke masjid terpenuhi. Selama syarat-syarat keluar rumah terpenuhi. Adapun untuk laki-laki bagaimana? Di sini memang terjadi perselisihan pendapat, silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah ke masjid. Ada yang mengatakan sunnah. Mereka berdalil bahwa sholatul jamaah, sholat berjamaah tafdul, lebih afdal daripada sholat fadhi, sholat sendiri dengan 25 derajat. Lebih besar dari sholat sendiri sebesar 25 derajat. Atau dalam riwayat lain 27 derajat. Penyebutan afdoliyah ini menunjukkan bahwa sholat ke masjid tidak wajib dong. Gitu. Ini pendapat yang kedua mengatakan wajib. Sholat berjamaah di masjid wajib, fardu ain. Yang namanya wajib dimaksud sini fardu ain, bukan kifayah. Ya, fardu ain dan bukan kifayah. Di antara dalil-dalil yang cukup jelas dan tegas ini adalah hadis tentang Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan, ya, yaitu ketika datang dan bertanya kepada Nabi atau meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak sholat di masjid secara berjamaah. Kenapa? Satu, beliau buta dan tidak ada yang bisa menuntunnya. Ketika ia berpaling, Nabi mengatakan kepadanya, "Asami'ta nida? Apakah engkau mendengarkan azan?" Ya, fa'ajib. Maka jawablah. Dalam artian penuhilah panggilan tersebut. Nah, dan juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau punya keinginan agar yang memimpin sholat berjamaah itu bukan beliau, dalam arti ada pengganti, yang mana beliau ikut bersama rijal kemudian mengelilingi kota untuk melihat siapa-siapa saja yang tidak sholat berjamaah dan diancam akan dibakar rumahnya. Dan ini adalah teguran dan ancaman keras dalam Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak sholat berjamaah. Sehingga kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, yang wallahu alam lebih kuat adalah sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, wajib. Kecuali jika ada uzur, ya. Kecuali jika ada uzur yang dapat diterima, ketiduran misalnya, rasa sakit, atau hujan deras, itu termasuk sebab-sebab yang diperbolehkan untuk tidak ke masjid, sholat secara sholat berjamaah. Ya, misalkan tadi katakan terlalu capek, letih. Kalau seandainya dia memang tidak mampu berdiri, tidak mampu dalam artian ada hal-hal yang dikhawatirkan jika seandainya dia ke masjid, maka silakan di rumah. Ya, maka dimaafkan dalam keadaan tersebut. Ya, jadi wajib hukumnya, hanya saja bukan berarti ketika tidak ke masjid sholatnya tidak sah, enggak. Sholat di rumah tetap sah,
Dan dia mendapatkan satu pahala, tidak sebagaimana sholat ke masjid. Tapi dia melakukan perbuatan dosa, yaitu dengan meninggalkan sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya laki-laki sholatnya di masjid, itu hukum asalnya. Ya, ketika ada uzur, maka boleh sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya suami tertidur di rumah gitu, sang istri ada di rumah, kita wajib bangunin dia waktu jamnya sholat, harus sholat di masjid, atau kita biarin karena kita tahu dia ngantuk berat atau capean atau gimana misal gitu Ustaz. Apa yang harus dilakukan, mana yang lebih afdol? Baik. Ustaz bisa dengar nggak? Ya, bisa difahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya ini kembali kepada kesepakatan dalam rumah tangga yang seharusnya saling menasihati satu sama lain, mengingatkan dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Bahkan seharusnya sang suami ketika dalam keadaan letih dan ingin memanfaatkan waktu 5-10 menit untuk istirahat, sudah memberikan pesan kepada sang istri yang tersayang, yang 10 menit lagi bangunkan ya ketika azan dikumandangkan. Seharusnya seperti itu. Bukan istri yang khawatir, takut nanti mengganggu, takut nanti marah. Ganggu aja, lagi mimpi enak-enak dibangunkan misalkan. Enggak demikian seharusnya. Ya, seharusnya ada kesepakatan. Atau misalkan sang suami saking letihnya kemudian ingin tidur, sang istri datang, sebelum dia tidur datang. Mas, 15 menit lagi azan. Nanti setelah azan atau ketika azan dikumandangkan, saya bangunkan ya, biar bisa ke masjid. Itu istri yang baik. Istri yang sayang dengan suami itu seperti itu. Bukan sayangnya, kasihan Ustadz, saya sayang sama suami, dia lagi capek habis cari uang. Berarti kita cuma sayang kepada kemaslahatan dunianya saja. Tapi bagaimana dengan tanggung jawabnya di akhirat kelak? Enggak. Justru kita ingatkan, Abi yang nanti 15 menit lagi azan loh. Kalau mau istirahat silahkan, karena capek nanti dibangunkan ya. Nah, seperti itu. Atau malah justru suami yang baik, justru dia yang minta. Karena saking capeknya baru pulang kerja, misalkan karena habis lembur ya, pulang kerja setelah maghrib. Ya, saking capeknya sudah enggak tahan ini. Dia ingin memanfaatkan 5 menit saja. 10 menit saja untuk istirahat sejenak misalnya. Ya, dan itu mungkin uzur bagi orang-orang yang sudah lewat capeknya. Silahkan. Dan tapi dia berpesan kepada sang istri, tolong bangunkan, seperti itu. Ya. Maka kita kan ada hadis itu, tapi mungkin berbicara tentang sholat malam. Tapi ini di antara keindahan sepasang suami istri yang saling mendukung dalam kebaikan. Suami bangun duluan, dia bangunkan istrinya, ketika istrinya mengelak, dia percikan sedikit air di wajahnya agar bangun. Tapi mereka selalu mendukung, dalam kebaikan dan ketaatan. Allah a'lam bishawab. Lagi? Di sini ada pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum Ustadz, apakah doa khusus untuk ziarah, mendoakan orang tua yang sudah meninggal? 2, apakah berdosa bila masih membantu orang tua dalam memesan masakan dalam acara tertentu yang tidak diperkenankan dalam Islam? Bagaimana cara menolak dengan halus? Doa apa yang baik untuk mendoakan agar anak menjadi anak yang saleh dan saleh? Barakallahu fiik, barakallah. Yang pertama berkaitan dengan doa khusus ketika ziarah, tentunya Allah alam, saya sebagaimana ilmu yang sangat sedikit yang saya miliki tidak ada. Yang jelas ketika kita datang perhatikan adab-adabnya, melepas sendal, kemudian kita ucapkan salam, ya kita ucapkan salam, kemudian kita mendoakan dengan doa-doa yang umum, ya dengan doa-doa yang umum. Jika tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita masing-masing. Yang jelas tujuan dari ziarah
itu adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kebaikannya kembali kepada mayit dan kembali kepada kita selaku penziarah. Kepada mayit apa? Dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah, semoga kuburannya dilapangkan. Semoga dia mendapatkan kenikmatan kubur. Ampuni dosa-dosanya. Dan kebaikan kembali kepada kita apa? Tadzkir, mengingatkan kita bahwa kelak kita akan menyusul mereka. Kemudian, apakah berdosa tadi membantu orang tua memesan masakan-masakan untuk acara yang tidak dibenarkan syariat Islam? Maka hati-hati dengan at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Termasuk di antaranya seperti ini. Ketika kita sudah tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar, maka tidak boleh kita menolong. Tidak boleh kita membantu. Tidak boleh menolong dan tidak boleh membantu. Terus bagaimana? Ya kita sampaikan dengan baik. Dengan penyampaian yang santun, Ibu, Abi, menurut ilmu yang saya dapatkan, meskipun saya masih butuh kepada ilmu dan bukan termasuk orang yang alim, tapi ini termasuk dari usaha untuk dalam mengamalkan ilmu, sebagaimana yang saya tahu bahwa acara seperti ini tidak dibenarkan. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Dan saya berharap agar Bapak Ibu bisa faham dan meninggalkan acara-acara yang seperti ini. Penolakan ya itu pasti akan didapati. Ya mungkin sedikit kurang baik atau dijawab dengan cara yang tidak baik. Mungkin banyak yang mengalami itu semua. Tapi itulah dalam berjuang, dalam berdakwah tidak semudah yang kita kira. Harus berjuang. Karena kita begitu sayang dengan orang tua, kita berusaha mendakwahi mereka dengan baik dan memperbanyak doa agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan cara yang baik. Dan tadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan, dakwah dengan orang tua, dakwah dengan keluarga itu tidak mudah. Karena mereka mungkin tahu bagaimana masa kecil kita, bagaimana dulunya kita, maka harus bertahap dakwah dengan akhlak, dengan perbuatan baik yang menunjukkan setelah kita mengaji, oh ini loh buahnya, ini loh hasilnya, sehingga mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kita aja masih ogah-ogahan menuruti perintah orang tua, ya sok-sok mau mendakwahi ya sulit untuk diterima. Seperti itu. Baik, kemudian doa apa yang baik untuk mendoakan anak agar menurut jadi anak yang saleh. Maka doa secara umum saja, ya. Rabbi habli minas shalihin bisa juga seperti itu dengan doa-doa yang ma'thur dari Al-Qur'an maupun hadis, atau jika tidak dengan doa-doa kita masing-masing dengan bahasa kita. Tapi secara umum, ya Allah jadikanlah anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh, yang terjaga agamanya, yang jauh dari dosa, yang jauh dari perbuatan buruk dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu kertas lagi. Yang terakhir. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tadi ada pertanyaan kayak melanjutkan pertanyaan Ana. Oh ya, silakan. Di chat sebentar Ustaz. Tadi ada mana tadi ya? Oh enggak ada. Sebentar Ustaz. Oh kok itu pertanyaannya? Yang di sorry. Oh maksudnya tadi yang pertanyaan Ana tadi Ustaz. Apakah batasan sholat maghrib itu benar sampai cahaya hilang atau cuma kurang lebih 30 menit saja, walaupun tadi sudah dijelaskan bersegera Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Batasan sholat ya, mungkin untuk saat ini sulit kalau seandainya kita mengandalkan melihat alam, ya kan, dimulai dari
terbenamnya matahari, kemudian muncul kemerah-merahan sampai dengan hilangnya tanda-tanda tersebut. Nah, bisa tidak dipermasalahkan kita berpatokan kepada jadwal atau waktu imsakiyah. Tidak masalah. Dan dalam hal ini diberikan kemudahan dan keringanan, karena tentunya sulitnya kita jika selalu bersandar kepada berpatokan kepada melihat kondisi alam, ya, seperti zuhur ketika matahari sudah tergelincir dan yang semisalnya, agak sulit. Jadi bisa dengan berpatokan waktu atau jadwal imsakiyah yang ada, dan ana rasa dengan kecanggihan teknologi yang ada itu bisa dimanfaatkan melalui aplikasi handphone misalnya, atau mungkin dengan jadwal penjadwalan sholat yang ada di daerah atau tempat setempat kita, ya, di daerah kita. Maka itu bisa jadikan patokan. Yang intinya satu, memang harus bersegera jika memang terdapat uzur-uzur yang ada, maka yang paling tidak kita perhatikan waktu sholat, batas akhir waktu sholat kita. Dan kalaupun kalau memang masih ada uzur dan melewati dari batas waktu yang ada, maka tidak masalah, dia qadha. Sholatnya dia qadha, tapi tetap mendahulukan urutan sholat. Misalkan yang tertinggal sholat maghrib karena adanya uzur, maka dia sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isya. Jadi sholat maghrib dimasukkan atau digabungkan dengan waktu sholat isya jika memang ditinggalkan karena ada uzur, terutama safar. Kalau safar kan jelas, safar termasuk sebab yang memperbolehkan seseorang untuk satu menjamak, dua mengqashar. Wallahu a'lam bishawab. Ini di chat ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Apakah, Assalamualaikum Ustaz, apakah Waalaikumsalam. kita boleh anytime sujud berdoa selain sholat? Jadi maksudnya pertanyaannya sepertinya langsung sujud aja. Begitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentu yang dimaksud di sini adalah sujud dalam sholat. Ya, dimaksud di sini adalah sujud dalam sholat. Seperti ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya atau meminta kepada Nabi SAW agar bisa berdampingan ketika di surga. Maka Nabi mengatakan, fa'ini ala dzalika bikathrati sujud. Maka bantu aku, kata Nabi SAW, untuk mewujudkan keinginanmu bikathrati sujud, dengan banyaknya sujud. Bukan berarti sujud, enggak. Tapi yang dimaksud di sini bikathrati sujud adalah dengan banyaknya sholat. Dengan semakin banyak sholat tentunya semakin banyak sujud kita. Ya, semakin banyak sholat juga termasuk dalamnya semakin banyak sujud kita. Jadi hadis itu bermaksud, dia maksud dalamnya adalah memperbanyak sholat, yang tentunya semakin banyak sholat kita kerjakan, yang wajib tambah lagi dengan yang sunnah, maka semakin banyak pula sujud kita. Dan pada sujud-sujud itulah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di ruang partisipan ada yang mau bertanya? Monggo raise hand dan keluarkan pertanyaan langsung, tafadholi. Mau ditanya? Oh, sudah tidak ada lagi, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik atas ilmunya yang disampaikan kepada kita semua. Ya. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir di sini ada tertulis, ya. Oh, nah. Salah satu penyebab tertolaknya doa adalah doa yang memutus silaturahmi. Lalu bagaimana jika seorang istri berdoa minta dijauhkan dari iparnya sejauh-jauhnya karena sudah tidak tahan dizalimi, diancam akan dicelakai, Ustaz? Dan qadar Allah ijabahi. Apakah istri tersebut berdosa meskipun niatnya menyelamatkan diri dan keluarga dari mudarat tersebut? Mungkin yang tepat adalah bukan dengan doa memutus silaturahmi, tapi doa terhindar dari keburukan. Mungkin tepat seperti itu. Ketika kita khawatir dizalimi, khawatir disakiti, diancam macam-macam, maka minta sama Allah Ta'ala, bukan memutus silaturahmi. Itu doa yang tidak baik. Tapi mintanya adalah agar diselamatkan dari keburukan-keburukan. Siapapun, termasuk diantaranya orang terdekat. Mungkin karena tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan penampilan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka doa yang terbaik adalah doa biar terhindar dari keburukan. Karena bisa jadi dengan doa itu, kita memang terhindar. Dengan cara apa? Allah berikan dia hidayah. Bahkan menjadi orang terdekat kita. Kita terhindar dari keburukannya dan bahkan dia menjadi best friend kita. Nah, gitu. Ya. Kalau seperti ini kan kita semakin jauh darinya dan peluang untuk mendapatkan hidayah pun mungkin bisa jadi akan
susah ya. Karena kita tidak ada lagi yang bisa mengingatkan, tidak lagi bisa memberikan nasihat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kekhilafan, kekeliruan datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada siang hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.